Sampurasun, saya Ridwan Kamil. Inilah mimpi-mimpi saya tentang Bandung. Inilah mimpi-mimpi saya tentang Bandung. Dengarkan lagu punya banyak kisah tentang Van Java, kota yang indah. Wangi kembang Bandung namanya, tata benteng Pajajaran. Coba lihatlah lebih jauh ke dalam, rasakan nuansa jiwa hanyut tenggelam dalam indahnya ragam seni budaya. Semakin muda Sunda tetap berjaya. Bandung kota yang indah dan penuh inspirasi, kota yang mempesona menjadi motivasi untuk terus berkarya membangun kota ini. Tunjukkan aksi penuh kreasi untuk kembangkan potensi. Teman-teman warga Bandung akan segera dimulai dan acara ini akan langsung dibuka dan sekaligus dimoderatori oleh moderator kita Kang Aan Seratin. Kepada Kang Aan, monggo dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sampurasun. Saudara-saudaraku warga Bandung yang terhormat, kita akan mulai acara kita dengan masuk ke dalam suasana Indonesia Raya. Masuk ke dalam suasana Indonesia Raya. Harapannya ketika kita menyanyikan Indonesia Raya, ketika kita mendengarkan Indonesia Raya, ketika kita masuk merenung saja mendengarkan Indonesia Raya dinyanyikan oleh orang lain, kita akan selalu ingat bahwa di bawah naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia sejatinya kita bersaudara. Jadi itulah makna Indonesia Raya bagi kita. Untuk itu kita akan masuk dalam suasana Indonesia Raya. Saudara-saudaraku berkenan untuk berdiri. Saudara-saudaraku, sebagaimana saudara-saudara tahu dari undangan yang disampaikan melalui jejaring sosial, melalui mulut ke kuping dan sebagainya, undangan formal maupun informal, acara kita hari ini seperti yang tertulis di backdrop itu, Ridwan Kamil Ngabandungan Warga Bandung. Saya ingin memberikan pengantar 2 menit saja, tidak panjang karena ini berkaitan dengan program-program kita selanjutnya. Program Ridwan Kamil Ngabandungan itu ingin kita terjemahkan sebetulnya menjadi program Wali Kota Bandung Ngabandungan Warga Bandung. Tapi hari ini kan tidak bisa disebutkan itu karena pertama Kang Ridwan Kamil meski sudah ditetapkan oleh KPU sebagai wali kota terpilih, tapi kan sekarang pertama belum dilantik, kedua masih ada urusan dengan MK dan sebagainya. Tapi apapun yang kita lakukan ini sesungguhnya adalah seharusnya dilakukan oleh siapapun dia wali kota, dimanapun. Ngabandungan warga Bandung. Apa inti dari ngabandungan warga Bandung? Dalam khasanah Sunda kita tahu ngabandungan itu lebih daripada sekadar ngadupingkeun, ngadengengkeun, lebih dari sekadar ngarepkeun. Jadi ngabandungan adalah memperhatikan, jadi ngabandungan adalah ngadangukeun, ngarepkeun dengan seluruh dimensi kemanusiaan kita, dengan seluruh perhatian kita. Itulah ngabandungan. Mengapa program ngabandungan menjadi penting? Kita tahulah, saya warga Bandung, lahir di Bandung, besar di Bandung, usia sekarang 60 tahun. Tahu betul perkembangan Bandung seperti apa. Kelemahan Bandung sebelum ini adalah karena warga masyarakat seolah-olah tidak menjadi subjek dari perkembangan kota Bandung, dari pembangunan kota Bandung, dari perjalanan budaya kota Bandung. Perhatikan saja, masyarakat selalu menjadi bagian terakhir yang paling tahu berbagai urusan.
Padahal sebetulnya kalau kita metaforakan sebuah kota adalah sebuah pohon misalnya, maka bagian yang paling penting dari pohon itu adalah akar. Karena kalau akarnya busuk, akarnya mati, pohon itu tumbang. Masyarakat itu sebetulnya adalah akar pohon itu. Jadi masyarakat seharusnya menjadi subjek, dia yang paling harus diperhatikan. Karena kan teori idealnya pemerintah kota adalah fasilitator bagi keinginan-keinginan, cita-cita, harapan-harapan masyarakatnya. Nah, forum ini sebetulnya ditujukan untuk itu, untuk masyarakat menyampaikan gagasan-gagasannya. Jadi apa sesungguhnya yang ada pada pikiran masyarakat Bandung untuk memajukan kotanya? Mengapa masyarakat ingin memajukan kotanya? Tentu saja karena kota Bandung adalah rumah bagi warga Bandung. Kota Bandung adalah ruang kehidupan bagi warga Bandung. Oleh karena itu kita sebut di sini warga Bandung, bukan masyarakat Bandung. Jadi kalau Bandung adalah rumah kita bersama, maka saudara-saudara kita semua adalah warga dari rumah itu. Ucapan terima kasih harus kita sampaikan, saudara-saudara, pada pertama Pak Profesor Didi Termuzi sebagai Ketua Paguyuban Pasundan yang sudah memberikan fasilitas untuk terselenggara acara ini. Kemudian khususnya juga kepada Profesor Edi, Rektor Unpas, yang sudah memberikan fasilitas aula ini. Karena kalau acara ini serial diselenggarakan di tempat ini, tentu sebetulnya kan akan merepotkan beliau, tapi beliau ini sudah mengikhlaskan kita akan pakai ruangan ini untuk forum. Nanti panitia ini yang akan menentukan berapa kali pertemuan. Saya ditugaskan oleh anak-anak muda ini yang menjalankan acara untuk melaksanakan acara ini. Acara selanjutnya adalah sambutan dari Ketua Umum Paguyuban Pasundan Profesor Didi Termuzi. Jadi saudara-saudaraku, kenapa Pak Didi yang sekarang memberikan sambutan? Kalau ini kita daulat sebagai mengatasnamakan warga Bandung saja, saya kira sahnya luar biasa. Paguyuban Pasundan adalah organisasi kasundaan terbesar di Indonesia. Umurnya nanti 20 Juli itu 100 tahun. Paguyuban Pasundan di mana ada organisasi 1 abad, sudah luar biasa. Jadi mewakili kita semua untuk memberikan kata sambutan, Kang Didi haturan. Para warga sadayana, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saudara-saudara sekalian, saya ingin menginformasikan begini. Ini kebetulan saya harus memasarkan Pasundan juga ya, karena baru ketemu dengan sahabat-sahabat di sini. Jadi pada Juli 1913 para mahasiswa kedokteran yang ada di Jakarta sadar, mereka ketika suasana penjajahan akan harkat dan martabat dirinya. Mereka merasa perlu bagaimana untuk mengangkat harkat dan martabat diri sebagai warga negara Indonesia. Mereka mendirikan organisasi Paguyuban Pasundan di Jakarta, para mahasiswa. Didirikan oleh 6 orang mahasiswa organisasi ini di Jakarta. Dan namanya diabadikan, salah satunya adalah Jalan Junjunan, Dr. Junjunan. Dia di antaranya mendirikan organisasi Paguyuban Pasundan. Nah, misinya hanya 2 saat itu. Yang pertama adalah memerangi kebodohan dan kemiskinan. Nah, oleh karena itu yang dilaksanakan saat itu adalah mendirikan sekolah-sekolah. Maka lahirlah alumni-alumni yang hebat-hebat. Profesor Protoim Hadi Wijaya, Rektor ITB, alumni Pasundan. Kemudian juga Umar Wirayadi Kusuma, Wakil Presiden Republik Indonesia alumni. Kemudian Pak Solhin GP, Pak Lejan Mas Budi, Pak Raul Purnama yang membuat pabrik-pabrik di Indonesia, itu lulusan ITB juga, alumni Pasundan. Jadi banyak sekali alumni-alumni yang berperan, yang didirikan oleh Pasundan, yang organisasinya didirikan justru oleh mahasiswa yang 6 orang itu. Hanya sayang yang banyak tokoh-tokoh Pasundan di akhir hidupnya itu ceritanya sangat mengenaskan. Itu sudah barangkali. Kalau bicara tentang mati jangan terlalu banyak, karena Pak Wali Kota belum manggung. Harus yang akan memikirkan memperpanjang umur Bandung dan memperpanjang umur kita dari pencemaran, dari narkoba dan dari yang lainnya. Mudah-mudahan Kang Emil jadi strong leader
kemudian law enforcement, hanya 2 saya kira harapan kami. Kang Emil adalah pemimpin yang kuat, karena Bandung harus ada pemimpin yang kuat, dan Kang Emil bisa saya kira. Itu saja. Ini adalah bagian dari ngabandungan rakyat Bandung, sipil rakyat. Hatur nuhun Kang Emil Sadayana atas kehadiran di sini. Ini adalah kampus 4 Universitas Pasundan. Kampus 1-nya di Lengkong, kampus 2-nya di Taman Sari, kampus 3-nya di Batu, kampus 4 di sini, kampus 5-nya di Jalan Sumatera. Silahkan kalau ada yang berniat Unpas. Di situ ada sebuah lantai, di atas lantai 7 itu yang bisa melihat Bandung. Di situ ada kafe, bisa ke pesawat, karena di atasnya pesawat setengah jam lewat kampus ini, dekat sekali. Demikian Kak Emil, terima kasih. Mohon maaf apabila ini terlalu panjang, tetapi masalah Kak Emil, demikian unek-unek gitu, harapan Kak Emil, mudah-mudahan Kak Emil jadi strong leader dan penegakan hukum yang betul-betul bisa diterapkan di Kota Bandung. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngobrol dengan Kang Emil supaya afdol dari Rektor Unpas. Ini juga panjang gelarnya, tapi pendeknya nanti Kang Edi Yusuf. Gelarnya sama Profesor Dr. Isyur Hadi Edi Yusuf, SPM, SI, M.Com. Enggak, coba. Enggak, saya sebutkan ini apa? Inilah warga Bandung. Jadi warga Bandung itu para lintas. Jadi lamun ya, kan? Jadi kalau Bandung sekarang seperti ini, padahal isunya orang-orang seperti begini, ada yang salah pasti. Pasti ada yang nggak nyambung. Ilmu banyak, tapi ternyambung sekehidupan. Nah, itu yang akan kita coba untuk benahi, menjadikan warga menjadi subjek. Profesor Edi Yusuf di Hadranaut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ketua Umum Gugus Besar Paguyuban Pasundan yang saya hormati, Kang Emil yang saya banggakan, Bapak Ibu beserta adik-adik acara ngabandungkan Kota Bandung yang saya banggakan. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa bersilaturahim dengan Kang Emil, Wali Kota terpilih 2013-2018. Mudah-mudahan di ini tempat bisa menggulirkan, atau setidak-tidaknya barangkali kalau permasalahan barangkali Bapak Ibu sekarang sudah tahu, tapi bagaimana sekaligus memberikan solusinya untuk Kota Bandung ini. Saya atas nama Rektor sebagai tuan rumah mengucapkan wilujeng sumpi di Unpas, maka orang sami-sami ngabandungan warga Bandung. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Profesor Edi. Nah, kalau profesor itu wajib disampaikan. Jadi Kang Didi, tapi Profesor Edi, Profesor Didi gitu. Karena saudara-saudara tidak tahu ya bahwa profesor itu kan katanya bukan gelar akademis. Gelar akademi tertinggi itu secara formal adalah doktor. Jadi profesor itu adalah gelar bagi kebijakan pemegang ilmu. Jadi paling terongkoh, bijaksana Allah dari mulwatan anak-anak kan tergitar-gitar. Ya, itu yang kita akan benahi. Nah, sekarang kita sampai pada sebetulnya di sini oleh panitia ditulis sambutan ketiga dari Muhammad Ridwan Kamil, Kang Emil teh. Jadi saya kira kurang ngalih kalau langsung kurang ngobrolnya. Gitu. Jadi mudah-mudahan Kang Didi, kita ke atas dulu. Forum hari ini adalah forum ngabandungan yang seperti yang tadi disampaikan itu. 3 hal sesungguhnya yang ingin. Jadi ini kan ada serial nanti. Seperti Kang Didi Turmuzi katakan tadi bahwa kalau kita menulis permasalahan yang kita hadapi di Kota Bandung, bukan lagi juga nama pintu. Aku bakal ting seueur. Oleh karena itulah, karena terlalu banyak permasalahan yang kadang-kadang mengesahkan kita, jalan macet ya, bolong, itu dan sebagainya itu. Kadang-kadang kita kemudian memarahi Kota Bandung, memaki Kota Bandung. Jadi Bandung teh kieu, kumaha kurang seueur teuing dipoyong, seueur teuing dicarikan. Padahal kan Kota Bandung itu harusnya banyak didoakan.
supaya menjadi manfaat bagi kita semua. Nah, dalam rangka itu pula sebetulnya, nah ada credo Kang Emil yang dicanangkan sejak awal, bahwa siapapun wali kota Bandung seharusnya adalah menjalankan program itu apa? Program nggak ada yang buruk. Siapa yang mau program untuk warga kotanya buruk? Tidak, pasti baik. Tapi pelaksanaannya akan bisa optimal, akan efektif, efisien, tepat sasaran. Kalau credo Kang Emil, ketika kreativitas warga bertemu dengan kewenangan yang dipunyai oleh birokrat, oleh pelaksana birokrasi. Nah, jadi program Bandungan ini sesungguhnya adalah untuk mencapai itu. Bagaimana kreativitas warga, karena warga Bandung kreatifnya luar biasa. Nanti kita cerita tentang Bandung, kreatifnya luar biasa. Warga Bandung yang kreatif itu bertemu dengan kewenangan. Jadi kolaborasi untuk mencapai sinergi itu yang diinginkan. Karena permasalahannya banyak, panitia anak-anak muda ini mengelompokkannya menjadi beberapa tema. Tema hari ini yang ingin kita dengar dari warga adalah masalah birokrasi dan pelayanan publik. Dicatat lagi harus diemutkan ya. Kedua, masalah infrastruktur dan fasilitas publik. Ketiga, kemacetan dan transportasi publik. Jadi 3 hal lain. Jadi ulah menyampaikan hal-hal yang di luar ini dulu ya. Yang di luar ini nanti di pertemuan selanjutnya. Gitu. Karena rencananya ini ada 7 pertemuan. Supaya kita mudah-mudahan bisa mengakumulasikan apa sesungguhnya yang dihadapi oleh warga, apa yang sesungguhnya masalah yang dirasakan oleh warga. Tetapi tidak cukup itu saja. Menyampaikan masalah-masalah, juga menyampaikan gagasan-gagasan solusi, karena warga itu pintar kreatif. Nah, saya kira sebelum kita menampung aspirasi, menampung pendapat, menampung gagasan, menampung ide-ide solutif untuk Kota Bandung dari saudara-saudaraku yang nanti akan dicatat oleh Netulen, mengapa forum ini diadakan dan apa sesungguhnya yang melaksanakan Kang Emil menyelenggarakan acara ini gitu, mau ketemu dengan warga. Saya kira sekarang kita simak dulu Kang Emil lah berang 2 jam itu bicara ya. Itu habis 2 jam waktu. Padahal berang insya Allah dikata bawa 4 paling ngabuburit ya Mas. Kang Emil dulu, maka Kang. Saya kaku kalau bicara duduk kan jadi izin berdiri. Gaya bebas ya, berdiri, kumaha gitu ya, berjalan-jalan maka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bapak-bapak, ibu yang terhormat, warga Bandung yang saya cintai, tuan rumah Kang Edi Yusuf, Kang Didi Turmuzi, saudara Osen, dan Profesor Aal Suratim. Karena profesor kan yang paling bijak, menurut saya Kang Aal di usia 60 sangat-sangat bijak untuk ukuran individu kota Bandung. Intinya sederhana ya, saya ingin membangun tradisi baru. Jadi kalau saya ibaratkan kita berumah tangga, saya mempelai laki-laki, warga Bandung mempelai perempuan. Kita mau ngontrak rumah gitu. Rumahnya yang bagaimana kan harus janjian dulu. Pengennya kamarnya 2, harus warna putih dan sebagainya, harus saling mendengarkan. Nanti sebagai mempelai laki-laki yang bekerja keras mencari nafkah, yang mempelai perempuan ikut merawat rumah dan membereskan rumah, mengingatkan dan seterusnya. Itu esensi dari membangun kota di masa depan. Jadi kalau hanya menyerahkan kepada kepala rumah tangga, saya kira urusannya beres hanya setengah. Setengahnya lagi pada mereka yang tinggal dan membereskan rumah juga. Itu analoginya seperti itu. Nah, karena rumahnya baru akan dibangun, mari kita janjian. Mari kita mendengarkan apa-apa yang ingin kita perjuangkan di rumah baru itu. Kalau masuk akal, perjuangkan sama-sama. Kalau susah juga kita cari solusi sama-sama. Kenapa selalu saya bawa lambang cinta? Ya? Karena kalau cinta itu, kalau pasangan kita tidak sesuai dengan yang kita harapkan, tentu kita tidak akan memaki-maki, tapi akan menasehati, memberi masukan, mengkritisi. Kalau pasangan kita sesuai harapan, makin dicintai, makin kita jaga, makin kita rawat, sederhana. Jadi ini bagian dari cinta yang diterjemahkan ke dalam tradisi berkomunikasi.
ibu saya mengajarkan bahwa Tuhan memberikan telinga dua, mulut satu, agar kita lebih banyak mendengar ketimbang banyak bicara. Kalau bicara mah udah di kampanye kemarin ya, terus ngebudah. Biasanya dengan dimulai jangan lupa nomor 4. Sekarang sudah lewat, saya ingin mendengarkan. Jadi di sini saya akan banyak mencatat. Ya. Tadi masalah di Bandung tuh banyak kisah terus terang ya. Kalau dibeberkan tuh bikin stres lah. Tapi peradaban harus jalan terus. Kita mulai dari titik mana kita berangkat ya. Kalau berangkat dari kesemrautan ya wayang kokoreh beberes di lingkungan terdekat dulu, pelan-pelan menjadi rumah yang bersih. Nah saya itu akan mengontrak rumah bersama mempelai wanitanya, ternyata rumahnya berantakan dari pondasi sampai genteng bocor gitu. Terus kita mau mulai dari mana nih membereskan rumah yang namanya Bandung ini? Apakah di Buruana heula gitu, apakah dari mana ya? Kita janjian sama-sama. Ada prioritas. Semua masalah itu perlu diselesaikan, tapi ibarat rumah sakit. Semua orang sakit harus dirawat, tapi ada yang masuk unit gawat darurat kayak gitu. Masalah di Bandung juga sama. Semua harus diselesaikan, tapi ada masalah yang masuk unit gawat darurat. Nah itu yang mana? Nah itu kita bicarakan. Karena saya belum dilantik aja, udah lebih dari 2000 komplain masuk Pak. Ya, Pak Didi ya. Ke Twitter saya macam-macam lah. Dari yang masuk akal sampai tidak masuk akal. Dari urusan Kang runtah di pasar Jumberung sampai Kang Abi jomblo pengpromosikan. Saya kenal dulu. Dari urusan macet di simpang sampai Pak Ridwan itu tolong petugas imigrasi Husein tertibkan bau rokok gitu. Jadi saya melihatnya sebagai cerminan frustasi warga Bandung yang selama ini loba kakeuheul katanya, tidak ada saluran, ngomong juga ke siapa dan seterusnya. Jadi saya minta doanya, saya diberi kesabaran karena orang Bandung hari ini loba negara diambek. Orang stres biasanya pemarah. Ada 600.000 warga Bandung menurut Hasan Sadikin rumah sakit diduga terkena gejala gangguan mental. 600.000 itu sama dengan 20%. Jadi 20% warga Bandung, 1/5-nya orang stres. Mudah-mudahan yang hadir di sini bukan dari 1/600.000 itu. Jadi saya diwarisi visi kota yang amburadul, yang semrawut. Saya diwarisi mental warganya yang down, yang stres, yang juga korup, ya. Tidak usah kita sebutkan lagi, tapi kondisinya begitu. Itu tadi. Inilah rumah yang diwariskan kepada saya dan Anda yang hadir di sini. Sok badai kumaha, tapi jangan hanya ke saya nggak bisa membangun kota yang saya cintai ini sendirian. Saya harus bersama warga bagi-bagi tugas ya dengan porsi masing-masing. Sesederhana itu saja ya. Supaya disiplin nanti Kang Ad mengatur moderatornya. Kalau boleh jangan terlalu panjang karena saya yakin semua yang hadir di sini ingin menyampaikan, waktu terbatas, jadi kita belajar disiplin seperti orang Jepang ya. Kita bicara 5 menit mungkin, saya catat, kalau ada yang klarifikasi saya klarifikasi, sisanya saya catat, saya jadikan catatan, nanti memulai kota Bandung di benak saya sudah banyak informasi curhatan-curhatan. Lalu lintas diskusinya saya serahkan ke Kang Ad ya. Saya kira itu saja nawaitu saya. Dan gayanya sih pengen egaliter tadinya. Kalau gini memang agak takut ya, udah jarak, tapi nggak ada masalah. Kita sempurnakan di sesi yang jumlahnya tidak satu karena masalahnya banyak. Panitia bingung, satu kali ronde nggak mungkin ya. Dipagikan sampai maghrib pasti tepar gitu kan. Jadi akhirnya dikompres 7 kali forum Ngabandungan. Jadi forum Ngabandungan nomor 1, nomor 2 temanya lain-lain, nanti termasuk khususon kebudayaan Sunda. Ini Bandung harus punya identitas. Mau jadi kota internasional tanpa identitas atau kota internasional dengan identitas. Tapi identitas itu mana? Dari dulu Bandung itu melting pot. Ya. Kesundaan kumaha kan gitu ya. Yang versi A, B, C atau kumaha, nah itu PR besar. Sehingga mudah-mudahan dengan begitu 5 tahun saya kerja keras bersama warga Bandung. Insya Allah ya kita akan mewariskan kota yang juara seperti yang saya mimpikan bersama.
Itu aja dari saya, terima kasih. Mari kita mulai acara. Jadi itu ya maksudnya tuh itu. Jadi sebelum kita ngobrol, jadi ini mah hari ini atau nanti 7 kali pertemuan itu etang-etang kopi darat mah. Kopi darat teh kalau kata orang breaker mah ketemu di darat ketemu muka gitu. Silaturahim ketemu muka. Jadi bisa sambil menatap. Kang Emil di sini kan ngupingkeun nyata teh kumaha ekspresinya dan sebagainya. Ditengetan kurang calon wali kota terpilih yang belum dilantik ditengetan kurang kumaha gesturna, kumaha naon dedeganana dan sebagainya, kan itu bagian yang penting. Oleh karena itu beliau dipajang jadi aya nyata ngupingkeun aspirasi di kopi darat. Karena apa? Nantinya silaturahim menyampaikan gagasan apapun juga bisa disampaikan kapanpun saja. Kita memanfaatkan teknologi. Jadi anak-anak muda dan para leader teh menyiapkan berbagai program supaya apa? Supaya segala hal ihwal tentang Kota Bandung, tentang pemerintahan Kota Bandung, tentang apapun juga diketahui oleh masyarakatnya. Dengan misalnya mengklik website, ikut dan sebagainya, lainnya pun canggih pisannya. Apa yang terjadi di Alaska kan sekarang bisa dilihat hari ini juga. Nanti juga gitu. Apa yang ada direncanakan oleh Kota Bandung, menuju di mana wali kota dan sebagainya, warga akan tahu. Melalui apa? Melalui itu tadi. Informasi yang disampaikan melalui teknologi informasi yang sekarang sudah dahsyat itu. Izin, itu kursinya terlalu nyaman ya. Dari arah kedai juga tersopan gitu, jadi kayak cangkel. Saya ingin duduk di situ ya. Jadi saya ingatkan lagi, kita ngobrol hari ini tentang birokrasi dan pelayanan publik. Birokrasi dan pelayanan publik, bagaimana hal ihwal yang seharusnya kita dapatkan dari pemerintah kota tentang apapun juga yang berkaitan dengan birokrasi. Kemudian infrastruktur dan fasilitas publik. Apa itu fasilitas publik? Tahu kan ya? Misalnya baru udah orang akhirnya mau main bal di mana? Itu kan fasilitas publik sesungguhnya gitu. Jadi hal-hal seperti itu banyak yang hilang. Kemudian apa yang disebut ruang publik bagi anak-anak gitu? Akhirnya kan gimana nya? Taman lalu lintas sedang hiji-hijina. Kebun binatang tapi sesudah mall, jadi ruang publik anak-anak sekarang adalah mall misalnya. Apakah itu sehat dan sebagainya? Tolong dipikirkan. Dan masalah ketiga adalah kemacetan dan transformasi publik. Ya, 3 hal itu ya. Jadi kita mulai. Tambah. Kalau bisa memberi gagasan juga. Ya. Jadi selain muncul sana pasti saya yakin banyak bisa. Tapi kalau boleh ada yang ekstra Ide ngasih gagasan. solusinya. Tadi sudah disampaikan itu ya. Hal itu. Treatnya boleh. Kumaha ya? Tiru baheula opatan atau breng wae gitu. Satu ronde aja dulu ya. Angkat tangan untuk 5. Tuh, puas bisa. Hiji, tiba di hiji, 2, 3. Sebutkan Opat. cirinya kan di belakang, ciri bajunya. Supaya lu kotak-kotaknya. Terus mau dari istri aja. Hiji, 2, belakang perempuan. Oh, janggot nanti kamu. Iya. Lupa itu lah. Hiji, 2, 3 boleh kawan. 10, 4, 5. Mengapa? Disebutkan namanya. Tolong sebutkan namanya, profesi, hobi, apapun juga lah kita salah singkat karena akan dicatat. Ada satu aspirasi karena melihat realita teman-teman saya sendiri yang terlalu heboh mungkin terhadap sekolah di Jalan Belitung, rumahnya di Jalan Riau. Saya ingin memulai satu aspirasi bagaimana kalau misalnya kita tuh membatasi penggunaan kendaraan pribadi di Kota Bandung, karena menurut saya setelah diteliti secara ya dengan info aja gitu berbaur dengan teman-teman, banyak juga teman-teman yang bawa kendaraan pribadinya tapi tidak terlalu urgent. Nah, tapi mereka ini saya belum urgent terhadap kemacetan Bandung. Menurut saya sih kemacetan itu salah satu akar permasalahan dari Kota Bandung yang bikin warga kotanya stres dan segala macam. Itu aja sudah saya dalam. Saya lulusan dari Parahyangan Hukum, kemudian saya juga mantan penerbang, dan saya profesi sekarang sebagai profesional fotografer. Saya asli lahir di Bandung. Saya hanya ingin menyampaikan kepada Kang Emil, mensupport 100% kesehatan Kang Emil untuk menjalankan roda pemerintahan kota. Ya, itu yang paling penting. Kedua, saya ingin memberikan masukan kepada Kang Emil bahwa menjadi wali kota itu tidak mudah,
dan sangat berat, sangat berat, karena kota Bandung saya nilai sudah ketinggalan 50 tahun dari negara-negara lain. Teknologinya ketinggalan, semuanya serba ketinggalan. Sehingga saya menyarankan Kang Emil sebelum dilantik benar-benar mempunyai tim yang kuat dari segi legalnya, dari segi infrastrukturnya. Semua kepala dinas yang saya harapkan adalah orang-orang yang cakap, benar-benar sehat, akhlaknya sehat, kesehatannya sehat, sehingga bisa bekerja sama dengan Kang Emil sesuai dengan yang mau. Itu yang paling utama untuk membangun Bandung. Saya sudah sangat begitu kecewa dengan wakil kita di legislatif karena tadi ya suara-suara yang diaspirasikan oleh mahasiswa atau masyarakat tadi ya, mereka itu mohon maaf ya, ini belak-belakan saja dari segi kompetensinya ya, akademik, kemudian juga dari pengalaman terhadap permasalahan jauh dari apa yang kita harapkan. Harapannya jadi saluran mengenai aspirasi dan sebagainya bisa langsung diaspirasikan Pak kepada Kang Emil langsung gitu, kepada pemerintah eksekutif langsung melalui forum yang diadakan secara rutin. Mungkin baik ya forum seperti ini ya, forum antar online yang tadi menyatukan mahasiswa, kemudian juga masyarakat dan kalangan-kalangan lainnya, komunitas dan profesional seperti itu Pak. Jadi ada 3 poin, yakni pembinaan terhadap birokrasi, kemudian juga pengembangan SDM dan SDA di masing-masing daerah, dan menjalin aspirasi melalui forum antara online seperti itu. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Kurang lebihnya mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan sejahtera. Om Swastiastu, Om Santi Santi. 1. Kang Ridwan, Bandung 1. Nanti saudara, adik, ibu, keponakan jangan ikut-ikutan jadi wali kota ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, ke-9, ke-10. Anda cukup gaji, Anda cukup income. Kalau Anda korup, Anda busuk, rakus, dan tidak terpuji. Tepuk tangan. Namanya siapa Pak? Mau saya catat dulu namanya. Ya, saya amat percaya bahwa Kang Emil bilang saya sudah cukup uang. Saya ingin berbakti lebih jauh lagi. Dahsyat. Orang yang tidak korup berani memecat anak buahnya yang korup. Boleh? Untuk masuk. Kamu salah, kamu mundur. Ya, saya melihat wali kota sekarang yang kita cintai itu 2 kali jadi wakil Pak AA, paling 2 kali dia menjabat, tapi turun dengan nama yang tersangka. Allah Karim, Allah lah yang memberikan nama baik. Jaga Kang Emil, nama baik keluarga lebih hebat dari miliaran atau triliunan. Yang tidak setuju angkat tangan, diskusi di luar. Akar korup Indonesia adalah kerakusan. Sebab yang lawan menyimpang itu pemimpin dan yang punya otoritas, bukan the layman on the street, bukan orang biasa. Masya Allah. Anu pinter, gajinya terus agung, korup, astagfirullahaladzim. Koruptor membuat ortunya menangis di kubur. Bagaimana dia bisa? Ya Allah, berikanlah barakah kubur untuk orang tuaku. Manakala tangannya kotor,
Tiga. Banyak orang tidak percaya sama Anda. It is a hard time for you to prove that you are able and can be better. Buktikan. Kula Ridwan Kamil, kula Ode, anak dosen Pajajaran, orang Bandung, orang Jawa Barat, ngerti nyaa. Cadu, CADU, jahat ke Bandung, ngagasak duit rakyat. Allah karim. 4. Kalau saudara berkenan, yuk kita kasih nama Mang Ridwan, biar kita tidak nyebut halo Bapak Wali asal Lubur Teuing, adik Kak Mang Caket, Mang Ihim sudah ada, Mang Ridwan Kamil, Mang Ode, kita jadi akrab banget kayak gitu. Kalau setuju, nggak apa-apa nggak setuju mah. Dari saya, Mang Ridwan, Bismillahirrahmanirrahim. Gusti, kuatkeun Ridwan, Ode, jeung wargi-wargina supaya nyaanan lain marentah Bandung, memanage Bandung, memanage APBD-na, memanage kotana, memanage Cikapundungna, memanage rakyatna. Ngeun Gusti, percantenkeun kamarantenna. Legislator rubah sikap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh ditanggapi hal tapi lanjut aja ya. Nah sesuai tadi, sekarang nggak usah ngacu. Sudah ada kertas-kertas ini. Jadi saudara-saudara kalau misalnya mau menyampaikan pertanyaannya, ini juga pasti akan terakomodasi semua. Di sini aja udah ada 400 nih. Saudara. Nanti kita pilih dari sini. Jadi kan ada nama di sini ya. Pasti ke kepanitiaan kayak itu mau menyampaikan aspirasi. Jadi 5 dari sini kita pilih ya. Perem lah hiji itu. 2, 5 deh nya. 3, 4, 5. Kita mulai dengan Kang Amri Amin. Mangap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bulan puasa dan mudah-mudahan sampai sore. Dan saya juga mendoakan kesehatan bagi Pak Ridwan Kamil. Kalau Pak Ridwan Kamil berhasil memimpin Bandung dalam 1 tahun ini, saya mendoakan semoga Pak Ridwan Kamil jadi RI 1 tahun 2014. Tepuk tangan. Kalau usahakan setahun ini kan, ya ini dengan Jokowi ya jadi politik tertinggi. Kalau bisa seorang intelektual muda dari Bandung juga bisa berbicara dengan nasional. Dari Jawa Barat belum ada calon presiden kayaknya. Kalau ngangkatnya Iksan titip. Terus untuk wali kota yang saat sekarang, katanya mau ada monumen 2, 3 ini kalau bisa monumen berikutnya kalau bisa di pinggir kali Cikapundung kan. Di lapangan kita yang itu mewah ini biar tahu lokasinya. Kalau istilah Jokowi mungkin berusuhan gitu ya. Itu untuk acara kedua dan untuk ketiga itu untuk pelayanan publik. Kalau bisa sekarang kan udah IKTP nasional, kalau bisa online aja, nggak usah ke RT, RW kurang, makanya birokrasi. Kalau bisa kayak kita perpanjang STNK sekarang apa istilahnya lupa saya itu nggak usah dari kendaraan. Nah itu cepat, data lengkap. Jadi tolong ada apa? Reformasi birokrasi di situ itu terlalu panjang. Jadi sekarang zaman udah canggih. Dan saya juga minta kepada Ridwan Kamil ini masalah teknologi ya. Kalau bisa di Cikapundung itu jadikan kayak Sungai Rhine di Paris gitu ya, atau Oxford di London gitu. Bisa disaring Pak airnya, bisa jadikan sebagai wisata, bisa ada kalau juga pendanaan ini. Saya juga suka sampaikan di FB
kebetulan saya grupnya di NK Bandung waktu kampanye ya Pak. Yang kelima itu Pak Ridwan seorang arsitektur. Apakah hotel bintang 5 kita seperti di Jalan Jawa, Jalan Gatot Subroto menyalahi sepadan itu Pak, sampai ke jalan kayak gitu. Untuk yang akan datang tolong sesuai teknisnya, speknya. Terus masalah minimarket Pak, tempat saya ini ada saksi betul usaha juga. Saya ditinggal di Gasu, saya usaha kecil usaha kecil. Dalam jalan 100 meter ada 5 minimarket antara BSM dengan Binong itu. Lihat deh. Jadi sangat membunuh pedagang kecil. Ya kalau nggak bisa dirubah lagi, tolong yang akan datang aja diperbaiki gitu. Hanya satu lagi karena itu saya minta kalau bisa ya untuk satu RW tolong dikirim satu orang tugas kebersihan tukang sampah yang dibiayai oleh wali kota APBD. Jadi untuk menunjang kebersihan. Nah karena saya pedagang kecil Pak ya, saya punya konsep juga kebetulan crossing di internet gitu. Pedagang kaki lima ini bisa kita tata dengan nanti listrik melalui tenaga surya dan kiosnya bisa kita kecilkan kalau malam. Sekian dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi doa saya 2014 semoga Pak Emil jadi RI 1 Bandung Jawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk dari sini nih, Kang Willy. Mana Kang Willy? Ada dua Willy nak. Willy mana lu masih lihat? Willy tuh, Kang Willy lah. Mana lu Pak? Oh, Kang Willy nya. Mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya seorang mahasiswa dari Universitas Pendidikan Indonesia, Tetangga. Yang lebih saya ingin tanyakan itu sekitar tahun 2009 itu saya pernah mengajukan proposal ke pemerintah Kota Bandung. Nah, ini terkait birokrasi ini. Waktu itu cukup lama sekali prosesnya dan saya sebagai mahasiswa itu belum tahu sama sekali bagaimana sebetulnya alur gitu ya untuk kita bisa mengajukan proposal untuk kegiatan yang ingin diberi bantuan oleh pemerintah Kota Bandung gitu. Kebetulan juga di sini yang hadir juga banyak mahasiswa gitu. Dan waktu itu juga saya terkendala karena saya sebagai ketua pelaksana bukan asli warga Bandung gitu kan. Saya asli warga Karawang dan saya harus mencari-cari lagi teman-teman saya yang dari Bandung itu untuk memproses itu gitu. Dan jujur saya mengalami banyak kendala ya, atau prosesnya juga panjang sekali di lempar sana sini dan lain sebagainya gitu. Dan waktu itu juga dana yang keluar itu jauh sekali setelah acara itu selesai gitu. Nah itu saja mungkin. Yang kedua mungkin yang ingin juga saya tanyakan mengenai lapangan kerja itu masuk ke 3 itu nggak? Belum. Oh belum. Oke. Jadi itu saja dulu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa saya dari PKK Kelurahan Balonggede mengucapkan terima kasih sekali bahwa warga Balonggede telah diberi air bersih. Mungkin Bapak ingat ya Pak ya? Ya. Sampai sekarang alhamdulillah dipergunakan oleh warga masyarakat sekitar Pasundan. Mungkin ini pertanyaan saya Pak, karena nanti Bapak dengan saya mungkin jadi tetanggaan ya Pak ya, karena Bapak di Balonggede juga nanti di Pendopo. Yang saya pertanyakan, ini di wilayah Masjid Bandung Raya. Pedagang kaki lima semakin banyak ya Pak ya. Jadi mungkin ini pertanyaan saya, dimohon pedagang kaki lima bagaimana baiknya oleh Kang Emil. Karena mungkin nanti masjid dengan yang mau beribadah dengan yang berjalan kaki itu saling apa ya? Iya berebut, betul Pak. Jadi mungkin minta dibenahi ya Pak ya, pedagang kaki lima dengan yang tidak jalan dalam kaum. Demikian juga dengan Cikawang.
Cikapunung. Bagaimana cara membersihkan dan menginginkan ke warga masyarakat. Mungkin itu Pak, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuman ini aja, Pak, terima kasih. Saya ingin antara sekarang Bandung dan Bandung, terus kita akan ketemu dengan terus Rembang, dan akhirnya kita akan lagi ke APBD, pengetatan APBD. Semuanya harus sejalan, dan akhirnya harus dikeluarkan APBD yang transparan. Terbuka untuk masyarakat, kita semua sudah bisa tahu baca uangnya kemana, dari mana, dan seperti apa akan eksekusi. Itu saja sih, karena sekarang banyak saya melihat ada rebut warga betul, ada Bandungan betul di beberapa kali. Cuman ketika dimusrembangkan, yang keluar dari itu adalah jauh dari musrembang. Akhirnya musrembangnya adalah diwali kotakan. Itu aja sih, rasanya transparansi saja. Bandung juara. Kami mah haruskan selesai Pak di kawasan warga Kota Bandung gitu Pak. Berkawis seorang Pak ayah kesehatan katanya kartu kesehatan. Sarang kantorna masuk perkawis RW Pak. Atau 100 juta ya Pak. Nah itu Pak. Abi mana harus sekali untuk Pak. Sekali satu segitu ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ani, perwakilan dari CWC Creative Women Community. Saya hanya ibu rumah tangga. Kebetulan hobi saya berkebun, bertani. Saya ingin masuk Indonesia berkebunnya Kang Emil, cuma belum sempat sampai saat ini karena saya sibuk di kebun sendiri. Saya menggambarkan warga Bandung, cinta Bandung dengan berbunga-bunga. Di mana-mana, di sudut-sudut kota penuh dengan bunga. Hingga warga Bandung bisa tersenyum dengan berseri-seri setiap saat kepada datang siapapun. Ya, itu Kang Emil. Tapi ironis sekali, petani pekebun di kita pada frustasi karena memang harga-harga pupuk tinggi. Terus kadang hasilnya bagus, tapi pas dijual ke pasar harga turun. Hingga pemerintah lebih suka, akhirnya karena pasokan kurang, akhirnya pemerintah lebih suka mengimpor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iqbal dari ITB. Saya pernah melihat video di YouTube dari Ridwan Kamil tentang monorail untuk mengatasi kemacetan di Kota Bandung. Ketika melihat video itu, saya sendiri bertanya-tanya, apakah video itu benar, maksudnya yang monorail itu apakah merupakan benar-benar solusi yang tepat. Sekarang coba kita pikirkan, segmen pasar dari monorail itu siapa gitu? Jika segmen pasarnya seluruh masyarakat Bandung, kita bagi dua secara simpel, ada masyarakat menengah ke atas dan menengah ke bawah. Kalau memang dari saya pribadi, untuk mengatasi masalah permacet di Kota Bandung, saya lebih prefer mengurangi jumlah kendaraan pribadi yang ada di Kota Bandung. Sehingga untuk monorail saya lebih prefer segmennya segmen menengah ke atas. Pertanyaan selanjutnya, kenapa enggak menengah ke bawah? Kalau menengah ke bawah mungkin seperti kita ketahui kebanyakan masyarakat Bandung menggunakan motor atau angkot. Nah kalau misalnya monorail ini diberikan untuk segmen masyarakat menengah ke bawah, otomatis bakal ada market share yang berubah. Market share-nya dari jumlah pengguna angkot sebagian mungkin akan berpindah ke monorail. Apakah kebijakan itu adalah kebijakan yang tepat? Jadi mohon dipertimbangkan lagi. Segitu dulu sekarang dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
semuanya menjadi hal yang harus dijawab ya. Ada saya catat, saya jadikan catatan, ada yang memang bisa saya diskusikan. Semua bermulai dari gagasan. Ya. Gagasan itu ada yang bisa dikerjakan, ada yang tidak bisa dikerjakan karena situasinya belum memungkinkan. Pada saat situasi belum memungkinkan, tidak berarti gagasan itu tidak boleh dihadirkan. Ya. Jadi mari kita menjadi masyarakat yang pandai berimajinasi. Menurut Einstein, imajinasi lebih penting dari ilmu pengetahuan. Karena biasanya ilmu pengetahuanlah yang ditugaskan mengejar imajinasi. Ya, jadi mari kita menjadi masyarakat yang hobi berimajinasi. Yang pertama begini, dengan kekuatan Bandung sekarang, saya cerita dulu ada 3 revolusi infrastruktur di Kota Bandung. Yang pertama adalah jalan pos Anyer Panarukan oleh Dendels. Dengan ada Anyer Panarukan lahir Bandung. Yang kedua ada jalur kereta api Bandung Jakarta, maka lahirlah Paris Manjava. Orang berbondong-bondong piknik ke Kota Bandung. Ya. Kemudian ada rencana pemindahan Kota Bandung, pusat pemerintahan di Kota Bandung pindah dari Jakarta. Itulah kenapa ada Telkom di sini, ada militer di Cimahi, kenapa dan seterusnya. Kemudian revolusi ketiga menurut saya adalah tol Cipularang 2005 kalau tidak salah untuk Asia Afrika. Gara-gara tol Cipularang itu pedang bermata dua, ekonomi meningkat, kita ke Jakarta cepat, tapi nah ada tapinya. Kita yang tidak siap, infrastrukturnya mengalami tumpahan. Kalau kita ke Jogja atau ke Bali, kita naik pesawat, ke sana naik taksi, naik andong dan seterusnya. Kalau wisatawan ke Bandung bawa mobil manehna. Jadi terjadilah sebuah revolusi kemacetan di weekend macet, ya. Kemudian ternyata makin ke sini tanpa weekend pun kira macet, ya. Karena ada banyak hal. Ya. Nah, untuk Kang Ferry ya, jadi Bandung itu memang menurut pandangan saya ada 3 yang menjadi keunggulan. Satu, kota pendidikan, tetap di sini lahir orang-orang pintar. Kedua, kota wisata, kualitasnya harus internasional supaya pelayanannya juga harus internasional. Nanti PR pertama saya untuk urusan wisata, beresin taksi yang gak pakai argo, karena saya korban juga. Ya. Itu walaupun taksinya merek baru, ternyata air tidak pakai argo. Jadi itu pelayanan, karena korbannya turisnya adalah turis asing, malu kita sebagai orang Bandung. Ya. Yang ketiga adalah Bandung kota ekonomi kreatif. Di situ kita akan perjuangkan. Karena azan disarankan kita istirahat sebentar ya, dan saya lanjut. Tapi poinnya apa tadi, pelayanan publik yang dari sisi pariwisata tentunya saya ingin ya, kalau pariwisata kan dari mulut ke mulut ya, kalau jelek tidak terkenal jeleknya, kalau baik juga terkenal jeleknya. Jadi pelayanan publiknya tahun depan saya rencananya mau bikin Bandung Tourism Center ya, yang keren, yang kudu juara lah ya, bukan yang poek sih di alun-alun ayeuna. Jadi kalau saya lihat di kota-kota dunia lain, pusat turis itu keren-keren. Tidak hanya ada yang ditanya dan menjawab, tapi ada petanya 3 dimensi, ada brosurnya, kadang-kadang jualan souvenir Bandungnya juga saya bayangkan ada di situ. Di jamu tadi ada minuman gratis, ada sofanya kayak Starbucks apalah gitu yang memang kelasnya harus sudah berubah, yang saya bilang. Jadi kita jangan nanggung-nanggung untuk pelayanan publik, untuk pariwisata. Untuk Safira tadi juga dengan yang terakhir Mas Iqbal ya, terkait pengurangan kendaraan. Saya harus cek dulu secara teori itu masuk akal, secara aturan yang saya tahu itu peraturannya harus nasional. Bagaimana membatasi penjualan kendaraan misalkan seperti itu. Tapi saya akan cek ya, saya masih belum hafal apakah boleh dengan peraturan wali kota atau Perda membatasi tiap rumah maksimal mobilnya berapa gitu ya. Kalau sekarang kan anak 3 mobilnya 3 ya. Belum bapaknya, belum ibunya. Bagi yang mereka yang kaya raya ya mobilnya sebanyak jumlah anggota keluarga di rumah gitu kan. Nah, ini juga tidak mudah tapi masuk akal. Kang Harbot namanya Kang Hadi, disebut bot karena ya itu
gitu ya. Sobat saya sama-sama hobi motret. Betul, saya harus punya tim di birokrasi yang kuat. Jadi meningkatkan kapasitas yang sudah ada itu menjadi tantangan. Punya the dream team, pengennya mah karena saya ingin berlari juga ya. 5 tahun itu pendek sebenarnya untuk membenahi masalah Bandung hasil yang kita hadapi hari ini. Jadi tapi saya harus optimis ya. Dimulai dari apa dulu yang penting gitu. Kalau dari segi infrastruktur yang harus saya dahulukan tentunya penambalan jalan bolong. Jadi ini saya cerita curhatannya ya. Memang jalan bolong kalau skalanya besar harus ditenderkan, dan tender itu yang akan saya coba siasati. Bisa nggak tidak harus pertengahan bulan Mei gitu ya, kalau bisa awal tahun. Kalau bulan Mei itu biasanya kalau ada masalah di awal tahun agak susah nunggunya. Yang kedua, sumber pendanaan saya akan coba cari tidak dari APBD Kota Bandung. Ternyata bisa. Kemarin saya ada sumbangan dari pengusaha A buat nambal jalan Cihamplas. Banyak juga orang baik. Jadi saya ingin mencari-cari orang baik yang mungkin hidupnya di sini, bisnisnya di sini, bisa menyumbangkan satu ruas jalan 100 meter nambal di mana dan seterusnya. Gitu. Termasuk dana dari provinsi. Jadi selama ini banyak dana di provinsi yang tidak diminta oleh wali kota. Jadi uangnya ditabung, padahal itu haknya. Jadi waktu saya ngobrol dengan Pak Gubernur, ternyata ada ratus miliar yang tidak diambil. Jadi sekarang saya mau mengambil dan saya dahulukan untuk perbaikan infrastruktur jalan. Saya juga memotivasi tadi ya, jadi warga Bandung, kita bikin Bandung ini kan kita mulai lagi dari kilometer 0. Hayu atau mau gimana? Nah, pesan saya mah, boleh nggak warga bikin komunitas sebanyak-banyak? Komunitas pungut sampah, komunitas pelihara pohon, yang gampang aja. Komunitas cabut spanduk liar, gitu ya. Komunitas, ya imajinasikan aja. Yang puguh-puguh ya. Dan komunitas bela negara, nah itu terlalu luas. Gitu. Yang puguh ya. Komunitas sedekah buku bekas. Komunitas jomblo galau, nah ini itu yang dimaksud Kang Hari, bahwa kita harus bertanggung jawab, tapi dengan cara yang real. Kalau wacana aja, ya semua orang juga bisa. Jadi saya memotivasi cara orang Bandung mah biasanya dengan membentuk komunitas. Ya. Jadi saya ingin mendengar dalam 6 bulan lahir komunitas-komunitas baru yang spesifik kerjaannya seperti ini. Untuk Kang Yoga, saya ketemu dengan Pak Jenderal ya, Bang Yudin, partner berkompetisi. Apa ketawa? Kata Pak Yudin, Pak Ridwan, saya akan dukung kalau nanti memang sudah dilantik. Beliau ingin agar beberapa aparat pemerintah dilatih lagi bela negara oleh militer, kalau bisa Kopassus. Intinya mah bebas-bebas aja, di mana ada peningkatan kapasitas SDM dengan cara-cara baru. Itu ada juga ngusulin dengan ISU ya, untuk mengingatkan lagi apapun bentuk pelatihan dan peningkatan kapasitas akan saya perjuangkan. Ide kecamatan ada pelayanan terpadu juga sedang dirumuskan. Salah satunya yang ingin saya tiru itu di Tangerang. Kalau di kota Tangerang, Satpol PP-nya itu ada di kecamatan. Jadi kalau ada masalah di kecamatan, nggak lama. Jadi kalau ada masalah di ujung Berung, ya, dengan cepat Satpol PP ujung Berung yang turun tanpa menunggu dulu Satpol PP yang di pusat. Keburu kena macet ya jadinya, terus nggak nyampe. Jadi itu salah satu gagasan reformasi pelayanan publik. Beberapa kewenangan saya usulkan untuk ditaruh di level kewilayahan, ini istilahnya birokrasi, jadinya di camat, termasuk pengelolaan taman dan hutan kalau ke dinas taman semua tuh juga lama saya pengalamannya, jadi mungkin untuk ngurus-ngurus pinggir jalan gitu. Mimpi saya tuh Bu, tadi Ibu siapa yang Kota Kembang? Bu Ani ya.
Mimpi saya itu, saya sedang menugaskan tim ahli landscape, tolong bikin namanya cetak biru Bandung Garden City. Jadi dalam 5 tahun gimana caranya Bandung tidak hanya berbunga tapi hijau. Ya. Ini supaya dikejar. Jadi mimpinya tidak boleh ada jalan di Bandung yang tidak punya pohon. Kalau sekarang itu yang punya pohon hanya Bandung Tengah ke utara, Bandung Tengah ke selatan mah hareudang, ya, panas. Padahal suhunya masih mirip-mirip, tapi kenapa hareudang? Daerah Kopo, daerah Kordon gitu ya. Itu karena kurang pohon memang. Dan saya ingin meniru seperti di Cina. Kalau di Cina nanam pohon itu udah langsung gede, plak gitu. Kalau di kita kan nanam pohon segede gini. Nanti gedenya ya udah kiamat baru besar. Jadi itu contohnya. Kemudian saya ingin meniru beberapa yang sudah dilakukan di kota lain. Salah satu inovasi mungkin insya Allah pertama di Indonesia, saya ingin mewajibkan setiap bangunan di atapnya harus ada taman. Jadi kalau ada 1000 bangunan baru berarti ada 1000 taman baru. Nah itu gagasan-gagasan salah satu menuju roadmap Bandung Garden City. Yang di dalamnya tentunya ada bunga. Salah satunya adalah sudah dipakai di kota mana saya lihat. Sebenarnya membangun kota itu nggak harus ide baru. Di mana-mana di seluruh dunia sudah dilakukan sebenarnya itu ya. Kita ambil yang ide-ide baik. Salah satunya yang namanya tiang telepon dan tiang listrik tidak boleh telanjang. Kalau sekarang kan tiang aja. Tapi harus kayak tiang di Soekarno-Hatta Airport. Dikasih kawah, terus dikasih tanaman rambat. Jadi tiang pun kayak pohon gitu, padahal dia tiang besi. Kalau dikalikan 7.000 tiang yang bengong-bengong itu, ada 7.000 seolah-olah pohon baru kan gitu yang real. Itu gagasan-gagasan teknis yang nanti diselipkan bunganya di mana dan seterusnya. Kemudian untuk Kang Yoga tadi, saya kira itu ya, jaringan aspirasi formatnya banyak ya. Bisa format seperti ini, saya akan wajibkan kecamatan juga, camatnya harus bikin Bandungan versi camat. Jadi kalau semua 1000 urusan oleh satu wali kota, saya kira saya tidak membuat sistem, hanya populis saja, ini saya buat sistem. Jadi nanti ada format camat, camatnya harus mau dikomplain dan dikasih masukan, ya beresin di level camat. Maka saya pilih nanti camat-camat yang progresif. Dalam jabatan. Kemudian dari Kang Wawan, lebih banyak nasihat ya, tidak korup, tidak boleh ada dinasti, harus membuktikan yang mereka skeptis. Saya kira itu catatan buat saya buktikan. Pak Amri, Sungai Cikapundung, tahun depan sudah ada 2 pekerjaan merevitalisasi 2 sungai. Satu di daerah Gedung Merdeka, itu saya kira akan jadi proyek pertama merevitalisasi ruang publik. Yang kedua Sungai Cidurian, dari Widyatama sampai Ciputra, itu kita akan bikin seperti yang Bapak mimpikan ya. Saya pribadi sudah membuat di Jakarta, jadi minimal versi Indonesianya sudah pernah ada dan akan saya bikin. IKTP perpanjang online, ini revolusi 5 tahun. Semua pelayanan publik rencananya akan banyak online. Jadi restoran-restoran sekarang tiap bayar kasir ya, kita bayar 100.000, bayar pajak. Nah sekarang tuh kalau sekarang direkap dulu kalau nggak salah, baru bayar belakangan. Disitulah terjadi banyak kebohongan. Payuna 1 juta ngakuna 100.000, jadi banyak kebocoran. Nanti dengan sistem online, setiap transaksi langsung dipotong dan masuk ke kas Kota Bandung. Itu yang akan mengurangi kebocoran dengan cara IT seperti itu. Hibah bansos online juga akan kita online kan. Gak kayak sekarang, siapa yang ngajuin hibah, proposalnya mana, gak ada yang tahu. Disitulah terjadi peluang korupsi karena banyak proposal-proposal bohong ya, yang akhirnya jadikan bancakan. Nah kalau di online kan, kita tahu siapa yang mengajukan, berapa nilainya, alamatnya benar apa tidak. Jangan kayak yang ngaku-ngaku di GIM ya Pak Hanif, ngaku proposal alamatnya di GIM padahal nggak ada seperti itu. Minimarket juga akan direview ya, karena di mana ada si A selalu ada si S gitu ya mereknya kan. Entah di mana-mana teh selalu saingan. Sebelahnya lagi Y ya gitu.
Petugas kebersihan, nah ini juga masalah sampah yang akan kita revolusi. PD kebersihan sekarang tidak sanggup menurut saya dengan pola, karena tidak ada pengurangan sampah. Gimana nanti kalau penduduk Bandung 4 juta? Ya, yang dilakukan adalah pola pengurangan sampah. Jadi akan kita bikin gerakan yang 1 juta biopori, itu salah satunya ngurangin banjir, nambahin tempat sampah, bikin TPS per RW. Jadi ada program, nanti ada program pembelian tanah itu 2 tipe, 1 tanah buat taman bermain, 1 tanah buat TPS. Jadi kalau bisa sampah beres di level RW. Jadi nggak usah panik kayak sekarang. Sekarang itu masalahnya kalau truknya mogok, itu dalam 3 hari sampah menumpuk. Tidak ada pengurangan, teknologinya teknologi tidak ada pemilahan. Nggak bisa peradaban kota ini diselesaikan dengan cara-cara konvensional seperti ini. Harus ada terobosan-terobosan baru. Kang Willy dari UPI, alur proposal juga akan dirapikan ya. Karena Bandung ini kota event. Ada ribuan event setiap tahun, dari sunatan massal sampai festival metal itu ada. Dan ini menunjukkan sebenarnya energi masyarakat Bandung itu luar biasa. Kayaknya kalau nggak bikin event itu eksis gitu. Jadi ya nggak apa-apa, tinggal dibikin alurnya. Idealnya sih nggak membebani APBD ya, itu kan aspirasi yang sifatnya kultural. Nanti saya cari CSR-nya. Bank Mandiri itu CSR per tahun 400 miliar. Baru Bank Mandiri satu bank dari satu industri. Belum kalikan sekian banyak bank. Baru perbankan, belum perusahaan lain dan seterusnya. Itu baru perusahaan, belum sodakoh infak. Itulah kenapa saya akan meluncing namanya kartu I Love Bandung itu. Kartu I Love Bandung ini adalah kartu bagi mereka untuk berpartisipasi. Ya, saya kira itu. Bu Ernani tadi PKK filter air itu akan saya perbanyak Bu ya. Kemarin itu waktu kampanye sebagai contoh karena uangnya terbatas cuma bisa 1. Tapi kalau sudah jadi wali kota kan tinggal dianggarkan ada 100 filter air Sungai Cikapundung yang warnanya coklat bajigur kata Pak Jenderal bisa kita minum dalam waktu cuma hanya sekian menit ya. Sehingga air-air yang kotor itu bisa mengurangi beban PDAM yang sekarang banyak komplain ya, banyak air mati tidak sampai. Ini sebenarnya ilmunya ada di sini. Masalah PKL tadi saya ngobrol dengan DKM, tadi mohon maaf saya terlambat karena sholat Jumat di Masjid Agung. DKM ini akan saya berdayakan karena DKM di Masjid Agung ternyata pasukannya banyak. Jadi mudah-mudahan setelah Lebaran akan ditata prioritas di situ juga. Kalau memang saya dilantik kan pindahnya ke situ ya. Ya Mas Awen, daerahnya ke beres itu, jadi itu prioritas nomor 1. Yang Mbak Luke ya, Luke, oh Nuke kan, Luke, isahan torek gitu ya, profesor apa sih? Saul. Ya itu curhatan warga musrenbang mau diloloskan. Itu kenapa lahir gagasan yang forum RW diberdayakan karena itu TRW-nya mintanya kuda, di approve-nya kuya gitu. Jadi dalam perjalanan ternyata ya. Ini kita cari cara baru. Dari Pak Fandi untuk kartu sehat, saya baru dilantik kalau lancar September. Dalam 2 bulan ini kartunya sedang didesain. Nanti ada cara bagaimana kartunya diserahkan kembali ke masyarakat. Untuk yang RW sudah dimasukkan, diperjuangkan di anggaran 2014, baru bisa isinya cair ya, itu sekitar bulan Januari atau Februari 2014. Ini bukan hibah cuma-cuma ya Pak Afandi ya. Mereka di RW itu harus rapat RW, uangnya mau digimanakan, harus ada proposalnya. RW yang tidak mengajukan proposal tidak akan dibuka, karena ini bukan uang sembarangan, nggak boleh dikorupsi. Jadi honorer tidak menyelesaikan 100%, dia sekian persen. Kita lihat penyebab kemacetan. Pertama betul jumlah kendaraan lebih banyak dari panjang jalan. Ya. Yang kedua
Di Makassar sudah ada survei, di Bandung belum. Kalau di Makassar 60% penyebab kemacetan itu ketidakdisiplinan berlalu lintas, alias parkir sembarangan, pasar tumpah, angkot ngetem dan seterusnya. Bottleneck juga. Ya. Penyebab kemacetan kedua, jarak dari kita tinggal ke tempat kita bekerja atau sekolah terlalu jauh. Ada wartawan tinggal di Padalarang, kerjanya di Antapani tiap hari. Ada yang tinggalnya di Kopo, kerjanya di Dago. Nah itu sebenarnya dalam teori pergerakan kota itu nggak efisien. Yang betul itu kalau nanti sudah punya uang yang cukup, pilih tempat bekerja dekat dengan tempat tinggal. Itu akan menyelesaikan sepersekian urusan kemacetan. Yang berikutnya, setelah kedisiplinannya diperbaiki, tadi ya, pola tata guna lahan diperbaiki, baru peningkatan transportasi publik. Warga Bandung sekarang mengandalkan hanya angkot dan TMB yang tidak maksimal. Dari hasil survei, sepenuh-penuhnya angkot di Bandung, katakanlah semua naik angkot, angkot itu hanya bisa memenuhi 25% pergerakan warga Bandung. Jadi yang 75%-nya dia tidak terwadahi oleh si angkot. Maka harus ada alternatif selain angkot. Jadi monorail itu tidak mengurangi menurut saya kapasitas angkot. Dia akan mengisi sisa yang 75% itu. Jadi jarak jauh naik monorail, Cimahi ke Jatinangor itu gagasan dengan Pak Gubernur. Supaya yang ke Jatinangor nih orang-orang Unpad gitu ya, nggak usah stres lagi ya. Tinggal duduk baca ujian, tahu-tahu sudah sampai Jatinangor. Itu jarak jauh. Jarak dekat naik bis, naik angkot, ya jarak sedang. Nah, jarak dekat sudah akan dibikin yang baik sewa sepeda itu, yang dalam sekian tahun jumlah haltenya harus ratusan. Jadi nanti dalam 5 tahun yang harus diperjuangkan, warga Bandung punya pilihan. Dari rumah ke angkotnya bisa naik sepeda sewa, gitu kan? Jarak dekat dari Unpad ke ITB naik sepeda. Naik angkotnya akan disempurnakan, harus ditata. Kan banyak komplain supir angkot yang sembarangan kan gitu. Nah, kombinasi dari perubahan gaya hidup, tata guna lahan, peningkatan kapasitas itu harus dikerjakan. Di seluruh dunia juga begitu. Ya. Jadi jangan dibilang wah di Bandung mah beda, enggak. Kalau masalah kota metropolitan masalahnya sama. Kalau nanti solusinya pengurangan, nah itu yang saya tanyakan kebijakannya bisa. Kalau ternyata bisa di level wali kota, kenapa tidak ya? Seperti itu. Saya kira itu Kang Ad ya. Untuk membantu sampah dan Satpol PP, saya mengusulkan kenapa enggak Kang Ridwan menawarkan solusi kepada kaki lima, pedagang kaki lima, preman, pengemis, kemudian orang pengangguran itu diberikan selebaran untuk ditawarkan pindah ke lokasi baru untuk kaki lima. Untuk tukang beca, pengemis, preman, dan sebagainya itu dikasih tawaran menjadi petugas kebersihan, sehingga kita mencabut penghasilan mereka, tapi kita kasih solusi juga untuk mereka supaya mereka tidak kehilangan penghasilan. Apakah itu mungkin? Apakah pemerintah kota punya wewenang itu untuk memberikan suatu pekerjaan baru buat mereka, sehingga kota Bandung akan tertib, bersih, rapi, indah. Tidak ada kaki lima sembarangan, tidak ada pengemis, tidak ada preman. Preman-preman yang merasa jagoan, yang merasa hebat, tapi dia pengangguran, gak punya uang, kita tampung sebagai Satpol PP. Kita kasih kerjaan supaya dia mempunyai identitas diri, bahwa dia juga bisa menjadi orang yang berguna. Oke. Ya, makasih. Makasih. Sebagai mantan preman, saya jadikan Anda ketua program. Sekarang break dulu ya. Saya sama Kang Emil turun dulu, yang naik sini Kang Ganjar gitu. Tapi supaya ini tetap di setting ini, Kang Ganjar kayaknya Pak Yudi nya pembalatan karena dia kertas berharga namanya teh. Lebih berharga daripada uang karena imajinasi teh hasilnya. Oke, nah Kang Ganjar, boleh tepuk tangan untuk Kang Ganjar Nur dan kawan-kawan. Sambil menunggu Kang Ganjar naik panggung, Kang Ganjar ini akan bikin forum pengamen Bandung.
karena jumlahnya banyak dan ingin saya berdayakan. Jadi salah satu gagasannya mereka akan mengkurasi pengamen yang benar, yang lagunya enakeun, suaranya merdu, masuk ke kelompok itu. Nanti saya akan bikin rencana mewajibkan di hotel-hotel, di kafe-kafe, restoran, di rumah sakit, di kantor untuk menanggap mereka minimal seminggu sekali. Jadi aspirasi dari mereka kalau bisa jangan terlalu banyak di jalan Kang, tapi kami ingin menyalurkan itu. Saya sudah praktekkan 2 minggu sekali pengamen saya tangkap di kantor saya bantu, saya bayar sewajarnya dan itu alhamdulillah berhasil. Khusus rumah sakit mungkin lagunya lagu slow kali ya, jangan lagu mental. Enggak, Kang Ajar silakan. Terima kasih Kang Emil. Sekarang Kang Emil minta lagu yang slow. Dulu saya ingat waktu di Babakan ASI, waktu beliau mendeklarasikan beliau jadi calon wali kota, lagu apa coba deh yang ditanya. Kang Emil minta lagu Anak Gogok. Tapi sekarang tidak saya bawakan sesuai dengan pesanan beliau, lagu slow. Satu lagu Bram, ini judulnya Bandung Juara, oleh-oleh ketika kita jalan 104 titik buat Kang Emil khusus ya. Titik itu kita ke pasar-pasar, ngobrol dengan siapa kita di pasar? Dengan pedagang pasar. Kita ngobrol permasalahannya, sudah nyampe di Kang Emil. Kang Emil menampung 513 aspirasi. Kami juga turun ke terminal, ngobrol dengan siapa? Dengan supir angkot, dengan tukang beca, kami ngobrol dengan tukang ojek, kami ngobrol dengan pengamen di jalan, dan ternyata obrolan mereka ada permasalahan Bandung. Makanya tadi Kang Emil bilang berat sekali masalah Bandung, tapi kalau tidak dikerjakan bersama dengan warganya mungkin berat. Kalau dilakukan bersama-sama, insya Allah saya yakin Kang Emil bisa menanggulanginya. Amin. Ayo Kang, oleh-oleh lagu 104 titik waktu kita ke pasar. Ini jadi Bram khusus buat paslon Kang Emil dan Kang Rido ya, Rido. Tapi sebelumnya biar semangat kan, kita coba kasih semangat untuk saudara-saudara. Ya Kang Emil, Bandung! Masih ingat, siap. Lebih keras lagi, Bandung! Bandung! Mantap. Ya, sebuah lagu yang saya juga beri judul Bandung Juara, oleh-oleh dari beberapa titik pasar, stopan, terminal kami sosialisasi kemarin selama beberapa hari kan? 35 hari. 35 hari. Banyak sekali aspirasi-aspirasi yang muncul. Dan terinspirasi dari stiker Kang Ridwan dan Mang Odil, dari mata turun ke hati, dari kata-kata turun ke aksi. Dari situ saya terpikirkan untuk membuat sebuah lagu dari kata-kata itu. Saya tambahkan liriknya karena itu juga merupakan sebuah pemikiran dari Pak Ridwan Kamil. Dari mata turun ke hati, dari kata-kata turun ke aksi. Dengan kacamata visi dan misi, jadikan Bandung juara Indonesia. Sepenuh hati dengan satu cinta, memberi solusi untuk Bandung tercinta. Satukan mimpi, kita kolaborasi. Masa depan kota di tangan kita. Nyanyi bareng, kita coba nyanyi bareng ya. Istirahat saja seperti ini. Dari mata turun ke hati, dari kata-kata turun ke aksi. Dengan kacamata visi dan misi, jadikan Bandung juara Indonesia. Satu cinta, memberi solusi untuk Bandung tercinta.
bareng yuk. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Dari mata turun ke hati, dari kata-kata turun ke aksi, dengan kacamata visi dan misi, jadikan Bandung juara Indonesia. Yo, dari mata turun ke hati, dari kata-kata turun ke aksi, dengan kacamata visi dan misi, jadikan Bandung juara Indonesia. Sepenuh hati dengan satu cinta, memberi solusi untuk Bandung tercinta. Satukan mimpi kita kolaborasi, masa depan kota di tangan kita. Nyanyi bareng. Dari mata turun ke hati, dari kata-kata turun ke hati. Lebih keras dari mata turun ke hati, dari kata-kata turun ke aksi, dengan kacamata visi dan misi, jadikan Bandung juara Indonesia. Sepenuh hati dengan satu cinta, memberi solusi untuk Bandung tercinta. Satukan mimpi kita kolaborasi, masa depan kota di tangan kita. Masa depan kota di tangan kita, jadikan Bandung juara Indonesia. Bangsa yang merdeka berdaulat, negeri subur makmur bermartabat, itukah yang kau pikirkan? Ataukah sebuah bualan para pemimpin yang berkelakar di atas darah keringat rakyat, menjajakan kehormatan, menodai perjuangan para pendiri bangsa dan hak-hak rakyatnya, dan suara hatinya. Mari kita nyanyi bersama buat Kang Emil ya. Tanahku yang ku cintai, engkau ku banggakan. Kemerdekaan yang kau impikan, apakah seperti yang engkau saksikan? Kedaulatan yang diharapkan, apakah seperti yang engkau impikan? Bangsa yang merdeka berdaulat, negeri subur makmur bermartabat, itukah yang kau pikirkan? Ataukah sebuah bualan para pemimpin yang berkelakar di atas darah keringat rakyat, menjajakan kehormatan, menodai perjuangan para pendiri bangsa dan hak-hak rakyatnya, dan suara hatinya. Mari kita nyanyi lagu buat Kang Emil ya. Saya yakin Kang Emil sanggup berbuat amanah, berbuat jujur untuk Kota Bandung. Bangsa
martabat itukah yang engkau pikirkan, ataukah sebuah bualan para pemimpin yang berkelakar di atas darah keringat rakyat, menjajakan kehormatan, menodai perjuangan para pemimpin bangsa dan angkatan, dan suara hatinya. Saya mohon untuk bernyanyi bersama. Ya, ini lagi kita nyanyi yuk. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Ini untuk Kang Emil walaupun sudah keluar negeri tapi tetap mencintai negerinya, mencintai Bandungnya. Terima kasih Kang Emil. Boleh ada satu yang sampaikan ke beliau? Ya, Ganjar Nur, Kang. Saya, kalau permasalahan pengamen di Bandung itu sudah luar biasa. Orang katanya ada 20.000 pengamen di Bandung, dan setiap lurah kecamatan. Saya aja di Cicadas pengamen banyak ya, banyak sekali pengamen. Dan jika kalau saya pengamen juga, dulu saya di jalan, sekarang saya di warung nasi Ampera. Kalau pernah lihat saya nyanyi di Ampera, saya di Ampera sekarang sudah 678 titik Ampera, 2 KP, ngamen di KP. Dan di KP itu, satu KP saya nggak mau dibayar, saya ingin dibayar minimum, dan saya sediakan kotak buat saya bilang di rumah bantah. Jadi saya ingin mewabahkan ngamen ini. Tadi Kang Emil bilang, apalagi kalau di hotel atau di mall-mall ada pengamen, di pasar-pasar luar biasa. Dan kami senang sekali mendengar itu. Jadi pengamen-pengamen yang bagus di jalan akan terserap di tempat-tempat yang lebih layak seperti itu. Dan satu hal, ketika kami ngamen, Bram, ketika kami ngamen ada uang yang belum saya sampaikan ke Kang Emil. Jadi kami ngamen aya wae nu mere duit gitu. Sampai terakhir kami tidak menerima uang buat ngamen Kang Emil. Jadi ngamen itu waktu itu judulnya ngamen simpatik ya, kan? Ya. Padahal kita tidak ada niat untuk ini ya. Tidak ada niat untuk apa? Meminta uang gitu ya. Betul. Karena mungkin kepedulian ya mereka juga ya. Terhadap Bandung ya, peduli terhadap Kang Emil juga. Jadi harus disampaikan nih, mau tidak mau ke Kang Emil. Ada uang 1.044.000 yang belum sampai sekarang saya sampaikan, akan sampaikan hari ini uangnya ke Kang Emil. Kang Emil, hanya itu saja mungkin yang saya sampaikan bukan dari pengamen, dari warga Bandung. Kang Emil bukan dari kami, bukan dari warga Bandung. 1.044.000. Kang Emil mau menerima uang itu sekarang? Kang Ujang, punten dari permanen, ini sekretaris permanen, uangnya ada di beliau Kang Emil. Ini luar biasa amanah dari rakyat. Sekarang saya minta tolong kalau ada dari warga yang bisa menyalurkan, silahkan berkoordinasi dengan panitia. Ya, jadi uangnya saya terima simbolis, saya kembalikan, tapi saya ingin langsung di bulan Ramadan ini kembali ke warga, nanti mungkin panitia. Tapi kalau ada dari yang hadir punya keluarga yang harus disantuni atau apa, silahkan lakukan. Karena ini bulan Ramadan, izinkan saya mengutip ayat sedikit, boleh lah ya. Di Al-Ma'un, surat Al-Ma'un ya, di Al-Quran kan disebutkan Ara'aital ladzi yukazzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahudu ala tu'amil miskin. Jadi sederhana aja. Banyak dari kita mengaku beragama tapi sebenarnya sedang mendustakan agama karena menghardik anak yatim dan mentelantarkan fakir miskin. Jadi selama anak yatim, anak jalanan tidak tertolong, fakir miskin masih banyak, kita sebenarnya bukan menjadi penganut agama yang baik. Ya. Jadi menghimbau saja di bulan suci ini mari kita tingkatkan amal ibadah kita. Saya kira itu ya nawaitunya. Yang disaksian 1 juta seberapa? 1.440.000 ya. Nanti saya minta ada ketua panitia kita siapa? Tolong ke depan. Tolong kalau bisa hari ini uangnya sudah kepada yang berhak, tolong diatur secara kreatif, bermanfaat, dan kalau bisa
tidak ke satu orang yang ke banyak orang. Oke, ada Kang Ujang. Nuhun Kang Ujang, Kang Ganjar, Kang Bram, terima kasih banyak. Nanti kita ketemu lagi, obrolan selanjutnya ketemu lagi sama Kang Ganjar nyanyi lagi. Yang pertama inilah, ini istri bijaksana tak teh? Ya, teh istri bijaksana satu ya. Kemudian beri perut gitu. Ternyata Kang Roni perut. Kemudian Kang Risnanda. Ya. Jadi mangga teh istri, nanti Kang Roni, Kang Risnanda. 5 ya, 2D berarti. Sekedar. Kang Aji, kemudian Kang Ahsan. Emutnya tadi sawe, eta lah sok mangga teh istri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya jalur penelitian ini supaya mudah. Sebenarnya kita banyak ingin mengadakan penelitian mengenai permasalahan di Pemkot dan dinas. Tapi karena terbentur dengan masalah birokrasi yang rumit dan panjang, bikin kita malas gitu. Udah cukup segitu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama soal birokrasi, saya pengen aspirasi aja. Mungkin saya beberapa kali urus perizinan, semua dimintai uang tambahan sama oknum. Jadi kalau menurut saya mungkin selain mungkin nanti memang harus dibatas sama umumnya. Cuma kayaknya sistem yang lebih bagus, lebih baik. Tadi ada disebutkan sistem online, mungkin harus dibantu juga mungkin ada petugas lain yang membantu di offline yang tetap. Jadi selain online, kita tetap aja mungkin sistem si offline itu harus dipantau terus. Mungkin ada pelaporannya per 3 bulan atau 6 bulan. Yang mungkin langsung secara online bisa dilakukan atau mungkin lewat media massa mengenai sistem kebijakan publik yang baru, yaitu perizinan. Terus yang kita ada beberapa titipan dari teman-teman saya soal infrastruktur. Yang pertama soal kebun binatang Bandung. Jadi kebun binatang itu kan sumber kemacetan tuh kalau minggu-minggu. Soalnya parkirnya di mana-mana. Terus juga sayangnya kondisi binatangnya sendiri kalau terakhir juga saya sana agak memprihatinkan gitu. Apakah nanti pengelolanya mungkin dilempar ke swasta atau kayak gimana? Soalnya kebun binatang ya mungkin jadi salah satu aspek yang nanti bisa akan tidak ada tambahan pariwisata ya. Terus kedua, buat pembangunan apartemen yang di daerah itu bagus. Soalnya itu penjelasan banyak permasalahan muncul di sana, banyak komplain masuk ke situ. Mungkin tanggapannya nanti gimana pengelolaan apartemen itu bagus. Terus buat yang monorail, mungkin nanti bisa lebih transparansikan pembangunannya. Banyak mungkin keterlibatan warga bisa ikut dalam pembangunan monorail. Jakarta sedang melakukan itu, mungkin baru juga bisa melakukan hal yang lebih efektif daripada Jakarta monorailnya. Gitu. Ya itu aja. Saya mungkin ada beberapa aspirasi di kalau ada bangunan yang kreatif, musik kreatif ada ya, bangunan reform kreatif nanti soalnya ada aspirasi di komunitas kreatif ya, untuk membangun suatu hub seperti di London, di Hong Kong, di Bandung. Jadi kita pengen banget sama-sama membuat suatu hub yang bisa jadi kebanggaan Indonesia di musik kreatif di Bandung. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau itu lihat dari kota Depok yang kemarin di setelah selama 3 bulan Pemkot tidak benerin jalan, jadi warga blokir jalan. Terus bagaimana kita nih relawan Bandung ini, relawan Bandung juara, yang relawan Jalan Iman ini pengen Kang Emil sama Kang Model itu pengennya relawan ini diberdayakan, memberdayakan relawan dengan artian oke, yang perempuan-perempuan kita cari dana, ayo cari dana. Kita yang laki-laki kita nambal jalan, kita bikin drainase sama-sama. Soalnya Roni sering lewat di jalan RA Mustafa di sebelah utara itu Roni bilang status merah. Kenapa merah? Karena tidak ada drainasenya. Kalau dari warganya mungkin tidak komentar, cuma dari mikir kalau bangunan ada sorokannya gitu. Itu satu. Terus kalau bisa turun nanti ke Sukasenang, ke Jalan Cikaso gitu. Terus jadi istilahnya orang Sukasenang kebetulan ponakannya Roni tinggal di Sukasenang, katanya sering mengeluh panggilan, jadi tinggal dari warganya. Itu satu. Yang kedua, pengadaan jembatan penyeberangan. Di jembatan yang ini mungkin jarang dipakai, cuma Roni sering ngumpul pakai
lapangan, keliling besinya, terus digambar di PowerPoint, padahal cuma desain aja. Pengen tahu ini gimana? Kan katanya ada Perda tahun 2009, Perda 20 tahun 2009 pasal BNPB yang katanya kalau tidak menyeberang menggunakan jembatan penyeberangan itu didenda Rp250.000 dan dihukum 6 bulan. Terus nyatanya apa? Orang-orang masih takut menyeberang di bawah. Intinya kayak gitu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu ada warga yang istilahnya eksklusif. Sampai kita untuk mengajak rapat aja susah. Saya juga gak tahu kendala. Kenapa? Karena saya kebetulan warga baru di sana belum nyampe 5 tahun. Emang kebetulan jadi saya ngajak pun jadi sekretaris karena memang hanya yang berani yang bisa menyusun susunan untuk bikin surat cuma saya. Jadi saya pilih jadi sekretaris karena itu. Nah terus yang itu jadi mungkin kalau melihat ada beberapa RT kalau aku bilang sih itu bisa subsidi silang gitu kan. Jadi ada RT yang RT sendiri nombokin untuk bayar sampah untuk perubahan ada biaya kematian. Sedangkan ini yang bagian kayaknya jalan umur sana yang ada orang sewa itu kenapa nggak bisa subsidi silang gitu? Aku itu RW itu bisa makmur sebenarnya dari biaya lokal. Terus yang kedua kalau melihat Kang Emil oke lah, saya yakin insya Allah bisa. Cuma nanti saya sempat berpikiran negatif pada semua yang berpakaian coklat atau PNS di balai kota. Saya sempat dulu sama tadi ada Kang juga memutuskan proposal itu lama kan. Dan ketika petugasnya pindah sini yang paling lucu itu ada satu ruangan itu udah menjadi form. Itu untuk apa gitu? Di ruangan untuk kerja dan menjadi form dan semoga sih nanti enggak. Dan saya pengennya itu shock terapinya kayak gimana? Kalau di atas sudah bagus, di bawah itu ada istilahnya ada kurung tiga yang biasa lah jadi apa? Pasti dia gitu, pasti harus ada ruang kecil gitu. Terus yang terakhir sebelum mungkin nanti sebelum online jalan, sebelum apa? Si karyawannya istilahnya dituturi, kalau saya punya ide bagaimana kalau relawan ditaruh di setiap RW untuk mengontrol keinginan masyarakat. Karena beberapa itu nggak nyampe ke atas. Jadi saya sampai kemarin sama lurahnya bermasalah yang di Cipedes itu banyak yang dipotong untuk warga, kayak misalkan untuk pembangunan gravel atau pembetulan jalan itu nyampenya kita paling cuma sekitar 40% sudah untung gitu. Terima kasih. Yang akan saya sampaikan pada saat ini adalah tentang birokrasi yang ini. Yang pertama, kalau misalkan saya itu meminjam di buku Pemkot, dikarenakan birokrasinya yang lama, pasti ketika membuat sebuah surat harus sampai ke PU. PU kemudian menyampaikan kepada Sekri. Sekri disposisi kepada Wagub, ke Wagub disposisi lagi pada RTP kan. RTP langsung bidang lapangan. Nah, itu dikarenakan ada birokrasi yang lama. Oleh karena itu lakukanlah pembinaan. Kemudian lakukan pembinaan karakter juga di Pemkot. Kalau misalkan saya masuk ke Sekri ya, ke bagian Sekri itu hati terasa tenang. Tapi ketika saya masuk ke dalam bagian umum, ada salah satu ibu-ibu, tak bisa saya sebutkan siapa namanya karena saya sedang puasa atau bapak. Ada ibu-ibu selalu terus pakai minum jadi lakukan pembinaan karakter di internalisasi. Kemudian untuk eksternalnya kita lakukan terhadap ormas-ormas. Berapa sih ormas-ormas baru? Ormas-ormas baru itu apa-apa namanya? Tapi ormas baru sekarang itu menjadi ormas event. Bikin masjid, bikin proposal, bikin event, bikin proposal. Jadi aktivis yang baik itu adalah aktivis yang bisa membuat proposal dengan baik. Gimana coba? Kalau misalkan ormas itu diberdayakan dengan baik, oleh karena itu slogannya diubah menjadi aktivis yang baik adalah seseorang yang membuat perubahan di lingkungannya dan itu harus dibakar untuk ormas-ormas yang ada sekarang. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya miris ketika tadi ngobrol dengan ketua RT. Pak RT berapa kebijakan pemerintah yang diberikan kepada RT? 45.000 satu bulan. Miris kan? Dengan UMR yang 1,4 juta saja itu sangat miris. Di sini kuliah 4 juta satu semester, dibagi 6 bulan 650.000. Dengan gaji 1,4 juta, dikurangi 650.000, tinggal 750.000. Dibagi 1 bulan 25.000. Dibagi misalkan punya 4 anak, hanya 25.000 berapa? Hanya 5.000. Dibagi 3 kali makan per hari. 2.500, masa harus dengan nasi ya kan gitu. Jadi dikarenakan tolong kebijakannya seperti apa pada Pak RT. Jadi mulai dari hal yang pertama dari RT
RT RW itu kan warisan Jepang. Waktu Jepang datang dia membentuk RT RW. Maksudnya supaya bisa mengontrol, menyampaikan informasi, mencari informasi ke level-level yang paling ujung. Selama tidak ada konsep memberdayakan di sini kan ada anggaran dan ada aspirasi yang tersalurkan. Ya. Itu akan jadi cara kita membangun kota di masa depan. Forum Ngabandungan juga sama. Saya selama jadi warga Bandung nggak pernah saya ketemu wali kota di SD nepi ka ayeuna, ingin curhat ketemu ngobrol 1 menit aja menyampaikan, nggak pernah tradisi itu kan. Makanya saya bilang tradisi ini kan kita rubah, kita bikin baru. Nanti ada format camat Ngabandungan atau lurah sampai ke level wali kotanya dengan format yang kita atur supaya selama 5 tahun tidak ada dusta di antara kita, gitu ya. Tidak ada hal-hal yang tidak tersampaikan. Ya. Masalah ormas ini, orang Indonesia itu hobinya berkumpul, itu sosiologis, ya. Ada yang bikin ormas, ada yang bikin komunitas. Saya kira nggak ada masalah lah. Selama tidak menjadi negatif, selama tidak menjadi penyakit masyarakat. Saya setuju ormas-ormas dalam bayangan saya akan berdayakan jadi ngebantu Pemkot tadi ya, urusan melihara pohon, membersihin wilayahnya. Nanti ada dicari uangnya lah. Saya ingin kerja bakti itu hadir lagi ya. Waktu kecil rajin kerja bakti itu di level RW, sekarang udah hilang. Saya ngobrol dengan militer karena Bandung kota militer. Pak Ridwan, kami ini menunggu diajak kerja bakti. Jadi program TNI masuk desa atau masuk kampung kita coba hidupkan lagi di kota Bandung. Jadi mungkin dalam 5 tahun ke depan kita akan lihat warga bersama aparat bersama TNI beberes RW-nya ya dengan cara-cara yang baru. Yang bagian umum nanti si Ibu Ketus ya saya cari ya. Saya akan minta bantuan warga. Zaman sekarang kan sudah punya gadget ya. Kalau nanti berhadapan dengan aparat, rekam aja foto pura-pura. Nanti tinggal mention saya di Twitter. Sederhana. Zaman sudah berubah, nggak ada lagi susah sekarang. Jadi kalau mau membantu memperbaiki peradaban kota, ya kita harus saling melaporkan supaya orang tetap melakukan kegiatan negatif karena tidak ada yang melaporkan, tidak ada bukti. Tapi semakin banyak bukti ya semakin mudah. Tinggal rekam suaranya, tinggal foto dan seterusnya. Ya. Jadi butuh keberanian juga dari warganya sambil pelan-pelan kita perbaiki pembinaannya seperti ini. Kemudian dari Kang Risnandar, masalah warga yang eksklusif ini masalah kultural ya. Jadi saya ingin membuat banyak slogan-slogan lah di RT RW ya yang selama ini hilang. Zaman saya kecil kan ada 2 anak cukup gitu ya. Itu suka nggak suka ya berpengaruh. Sekarang saya anaknya cuma 2 karena terpengaruh waktu zaman dulu gitu, 2 anak cukup berkabin. Nah hal begitu juga saya ingin kampanyekan. Janganlah buang sampah gitu ya, atau tadi jadilah warga negara. Orang Indonesia perlu dikasih informasi-informasi yang sifatnya mengajak seperti itu. Kemudian subsidi RT, nah saya lagi bikin database. Kenapa BLSM banyak berantem? Karena database-nya beda-beda. Tadi saya didatangi oleh Dinas Pendudukan, saya tanya, penduduk Kota Bandung berapa? Kalau menurut versi BPS 2,3 juta Pak, tapi kalau mau versi ini 2,5 juta. Kan penduduk Bandung mah sakit begitu, nah kenapa sudah 2 versi? Jadi database-nya memang udah nggak benar. Ada ibu RT yang sudah kaya dapat BLSM, sementara yang janda miskin nggak dapat. Jadi Pak Lurahnya yang ketakutan ya. Jadi ini pada penduduk Bandung kan modern urban ya, harusnya kalau database-nya beres gitu dengan lengkap gitu ya, karena kotanya kan terjamah dengan baik. Supaya tadi saya juga tahu mana RT yang tidak perlu dibantu karena itu mah komplek Barenghar, ada RT di Bojong Dua Kaler yang mungkin menengah bawah yang padat yang perlu dibantu. Ini kita akan sempurnakan juga. Masalah PNS yang ada meja pingpong, ya itu tadi ya, saya juga belum berkenalan, jadi saya baru dilantik juga September, mungkin 2-3 bulan saya observasi gitu ya.
problem mapping dulu, sehingga aksi-aksi yang real mungkin baru awal 2014. Jadi doakan saya bisa beradaptasi dalam yang positif ke lingkungan baru. Dan saya emang nggak neko-neko, jadi buat yang staf Pemkot yang hadir di sini jangan takut ya, udah ngomong ya. Ini mah kebetulan rakyat memilih, ya udah kita bangun Bandung dengan tradisi-tradisi baru yang baik. Termasuk relawan tadi ide menarik ya, itu yang saya maksud. Luangkan waktulah sejam 2 jam ya warga Bandung untuk kegiatan sosial, kan nggak susah. Nah 2 jam itu nanti kita atur, 2 jamnya Anda adalah ngapain, nanti kita bikin sebuah sistem lah. Bisa nggak kita bikin komunitas 2 jam amal Bandung gitu. Jadi dalam seminggu sekali semua warga Bandung wajib melakukan kegiatan amal tadi. Termasuk tadi ibu yang bunga ya, saya sempat keidean, mungkin kita bikin program namanya Sabtu Bunga. Itu sudah ada di kota lain. Setiap hari Sabtu wajib memberikan bunga kepada yang dicintai. Ini yang jadi masalah. Siapa yang dicintai? Bisa ke kekasihnya, bisa ke orang tuanya. Nanti agak susah, tapi poinnya itu bisa. Nanti kan salah kaprah ya. Nanti dari lelaki ke lelaki gitu ya. Atau ke istri tetangga kan repot. Tapi gerakan hei tapi meaningful itu penting. Bayangkan kalau semua beli bunga di hari Sabtu, kan pedagang bunga juga rame, terus Bandung penuh cinta badannya. Termasuk dari bank memberi bunga pada nasabah di hari Sabtu. Itu kemudian dari Kang Roni, relawan Bandung diberdayakan juga sama. Kita akan konsepkan karena energi mau meluangkan waktu itu harus dikumpulkan. Jangan sampai relawan hanya saat kampanye semangat, padahal ingin berbagi selama 5 tahun, nah harus disalurkan. Saya butuh gagasan, justru itu mau disalurkannya bentuknya apa? Mau bergerak per RW, relawan di RW masing-masing, mau bergerak berdasarkan kegiatan yang senang pendidikan, di relawan pendidikan di Bandung mah. Saya baca koran dan saya selami sendiri luar biasa mengerikan ya, punten bahasanya. Ada ratusan siswa yang bayar pakai sogokan. Itu berita minggu ini. Ada yang pungli gitu ya, ada yang jadi kepala sekolah harus bayar dan seterusnya. Jadi ini juga reformasi besar-besaran untuk bidang pendidikan harus dilakukan. Ya. Kemudian masalah jembatan penyeberangan bagi yang melanggar itu harus ada kampanye yang sifatnya buat kultural. Saya merasa Bandung ini nggak bisa diselesaikan oleh masalah teknis. Ilmu saya memang di perkotaan, tapi saya nggak bisa hanya modal ilmu perkotaan membereskan Bandung. Karena masalah ketidakdisiplinan, nggak ada penindakan. Sok yang melanggar ayeuna, siapa yang mau menindak? Jadi banyak hal-hal kultural yang harus kita sentuh yang itu nanti yang kultural satu sesi sendiri ya, dalam konteks identitas Bandung mau apa. Ada yang bilang harus modern, ada yang bilang harus kesundaan. Ya kita bahas aja kira-kira mau seperti apa. Kemudian dari Kang Haji, perizinan online tetap akan jadi prioritas dalam 5 tahun ya. Kota Bandung akan kota yang akan dibantu Pak Kuntoro Mangku Subroto, itu Kepala Unit Reformasi Pelayanan Publiknya Pak SBY, bagaimana mengefisienkan pengawasan dengan cara-cara online. Kebun Binatang Bandung saya harus selidiki dulu, yang saya tahu memang memprihatinkan. Saya pernah datang waktu kecil dan tidak pernah datang lagi. Udah gitu-gitu wae atuh, harusnya mah kebun binatang teh bikin kangen, tempat seminggu sekali kita nongkrong, lihat binatangnya dan tempatnya bersih gitu ya. Yang saya tahu itu aset pemerintah kota ya, yang dikelola yayasan, yang saya tahu begitu. Nanti kita ngobrol. Sedang terancam gosipnya jadi itulah apartemen lagi. Mudah-mudahan kita fight sama-sama tidak terjadi. Yang apartemen itu bagus, saya juga harus serap informasi dulu. Saya mendengar tapi saya belum jelas informasinya apa yang menjadi masalah. Tapi gagasannya harusnya Bandung Tengah ke Utara itu kota heritage,
ya tempat kita bernostalgia, relax, tapi yang sifatnya bangunan tinggi itu di tengah, ke selatan, ke timur, barat dan seterusnya. Masalah yang monorail transparan saya kira Bandung akan lebih baik dalam prosesnya, masih urusan teknis dulu. Hub kreatif sedang diupayakan. Saya sudah ngobrol dengan Pak Dahlan Iskan. Tanah-tanah PJKA itu banyak pisan di Kota Bandung dan menganggur. Waktu Keken bikin di Cikudapate, itu salah satu contoh gudang-gudang PT KAI yang bisa dikonversi jadi tempat bekerja orang kreatif, ya, melakukan bisnis dan juga berjualan dan macam-macam. Jadi Bandung Kota Kreatif kelas Asia itu menurut saya sesuatu yang tidak susah. Terakhir dari Bu Risti, Pemkot, nah ya betul, saya punya jurusan planologi di ITB, semua tesis dan tugas akhirnya tentang Bandung dan semua masuk laci, padahal risetnya susah, datanya susah, rekomendasinya keren, tapi itu nggak jadi apa. Jadi itu yang bagian dari ini ngabandungan versi publik, nanti ada ngabandungan versi akademik. Intinya saya menitipkan masalah-masalah, tolong dibantu solusinya apa oleh perguruan tinggi secara ilmiah. Itulah mungkin terakhir ya, ini tradisi baru yang dibangun, semua sudah dicatat, kalau boleh risalahnya di online kan juga, jadi warga yang tidak hadir bisa membaca masukan-masukan dari warga dan mengomentari, menambahi dan seterusnya, sehingga itu jadi catatan untuk kita perjuangkan. Setiap tahun kita evaluasi apakah gagasan ini jadi hasilnya, supaya nggak berulang curhat lagi masalahnya sama. Saya kira itu dari saya. Di Balai Kota ada nama auditorium Kersana. Kalau bisa diganti namanya. Oh iya. Karena itu saya masuk ke Balai Kota dan kalau saya ada yang nama auditorium jadi kayak gitu. Itu nanya dari satu PP ada 10 orang. Saya mau auditorium ini hanya satu, 2, 3, 4, 5 orang. Ya, saya cek dulu. Tadi Bapak mau interupsi apa? Ya Bapak. Oh menanya ya. Ya udah terakhir Pak ya, udah 4:30 belum break. Kang Maman Sadik ya. Oke. Makasih. Stasiun Murni Bapak namanya. Masalah birokrasi terutama ada di masalah internal sebetulnya. Jadi masalah-masalah eksternal itu adanya di internal. Jadi untuk skala prioritas mungkin untuk Kang Emil prioritaskan pembenahan internal birokrasi pemerintahan Kota Bandung. Karena saya mantan pensiunan. Dan ada hal-hal juga yang memang perlu disampaikan, ruang-ruang publik di tiap kecamatan kelurahan semacam CCL lah. Bagi masyarakat sesah pemika badeka gedung teh rada ribet gitu. Ya, ruang-ruang publik. Ras kota-kota berbintang harus kedah mengakomodir budaya-budaya lokal juga masyarakat sosial. Pamin aya bintang 1, bintang 2, bintang 3, nanti bintang 1 teh naon tah? Kada aya kewajiban minimal saminggu sakali ngakomodir masyarakat. Terus di pendopo kan kami aya bioskop dian tapi terpelantar padahal gigireun pisan pendopo gitu. Nah biasa bagian daripada paminampi tamu-tamu di situ juga lu Pemprov ya Kang Maman. ya. Terus kepala SKPD pamitiasa seperti Jokowi gitu dilelang gitu ya, termasuk kecamatan dan kelurahan. Di mall supaya priorikan puskesmas lah, semacam pelayanan kesehatan di mall. Nuka terakhir pengen pada Pak Wali Kota aya tim sukses salami menjabat margi tong dugika margi sesah kami mengawasi seluruh birokrasi yang ada di Kota Bandung. Sakitu nu tiasa kebihatur. Wassalamualaikum. Salam. Oke, saya catat ya Kang.
Paling saya mau memberikan sedikit berita baik bagi para warga Bandung yang belum menikah. Rencananya pendopo akan saya buka untuk umum, ya. Jadi mau foto-foto turis di situ silakan. Karena saya tahu banyak warga Bandung yang belum pernah ke pendoponya kakinya. Sebelum meninggal dunia, saya izinkan foto-foto di situ. Yang kedua, saya akan bikin undian. Sebulan sekali pendopo boleh dipakai untuk resepsi pernikahan warga Bandung gratis. Nah ini maksudnya. Jadi bagi yang mau menikah nanti ada rencana daftarkan, kita undi pasangan yang beruntung selama 12 bulan resepsinya di pendopo untuk mengembalikan tradisi baru lagi bahwa itu rumah rakyat juga. Jadi ini pesan siap-siap menikah, tapi hanya yang menikah untuk pertama kalinya. Ya. Pertemuan selanjutnya dengan tema yang berbeda akan disampaikan oleh panitia tadi. Tapi ini tentu saja yang ditampung di sini hanya sedikit ditampung, selebihnya bisa disampaikan melalui apa saja. Yang penting kita membiasakan, mempraktekkan hal-hal yang selama ini kita kira hanya imajinasi, kita kira hanya perasaan, kita kira hanya ada di lagu-lagu saja, yaitu tentang keikhlasan, kecintaan, membangun Bandung. Sekarang inginnya begini, dengan begini bersama-sama membangun Bandung dengan cinta. Nyaan cinta itu bisa dipraktekkan sebenarnya. Kemudian yang paling penting tadi, membangun Bandung dengan gairah baru. Gairahnya apa? Gairah bebarengan teh bersama-sama begitu. Jadi insya Allah ini akan ditradisikan. 2 tepuk tangan kita. Yang pertama tepuk tangan untuk Kang Emil. Dan di sini terus mudah-mudahan santai begini terus ya. Sungguh-sungguh cerdas jangan diragukan. Sungguh-sungguh dengan cinta, dengan ikhlas. Dan kita tepuk tangan untuk terima kasih kepada diwakili untuk Unpas tentunya, tapi terima kasih kepada Profesor Eri Yusuf yang sudah memberikan tempat yang paripurna akhir dan kerasa ngabandungan di dia kita rengsek. Ya. Jadi itu harapan kita ketemu di forum yang lainnya karena perjalanannya 7 forum nih, 7 kali gitu, dan seterusnya nanti kita atur lagi. Saya asuratin sebelum mengembalikan ke panitia, berharap apa yang kita alami di ruangan ini menjadi doa kita untuk kebaikan Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kita beberes Bandung. Bandung kita, tanggung jawab kita. Jadikan Bandung